Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama ya kita libur, tapi alhamdulillah kita bisa menyempatkan kembali bertemu di TDP, Teras Desa Podcast. Ya, karena kita punya job desk-nya masing-masing yang akhirnya sibuk masing-masing, tapi dengan kesibukan kita juga menyempatkan untuk berbincang-bincang pastinya di TDP ini. Seperti yang kalian lihat di samping saya, kali ini telah kedatangan tamu. Beliau adalah ketua BPD. Perannya sangat krusial dalam pembangunan dan pengawasan desa benda kita tercinta. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Pak, untuk Bapak ya, yang telah kami sediakan pastinya. Gimana Bapak? Kabar dulu lah ya. Alhamdulillah sehat. Dari kita nih Pak, termasuk saya, mungkin belum ada yang tahu nih nama Bapak itu siapa, terus tuh sekolahnya lulusan apa, mungkin itu perlu Pak ya. Boleh dong Bapak ceritain dulu biografi Bapak gitu, dari nama dan lain sebagainya Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, perkenalkan, saya Satria Mutakin. Kalau pendidikan lebih banyak di sekitaran Cicurug sih. Sekitaran Cicurug. Ya, dari SD di wilayah Benteng, kemudian dilanjutkan kalau sanawiyah masih di sekitar Benda, malah di Atakwa. Oh, Atakwa. Atakwa, lulusan Atakwa. Sama Pak, saya juga dari Atakwa berarti Pak ya. Dari Atakwa ya, jadi putra Benda lah ya, putra Benda. Kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, tapi akhirnya di STI Sukabumi. STI tahun Sukabumi. 2011. Itu jurusan apa sih Pak? Pendidikan Agama Islam. Oh, pendidikan agama Pendidikan Islam Agama STI ya. Islam. Ya, sekarang dipercaya sebagai ketua BPD Desa Benda. Periodenya sampai 2027. Nah, itu Pak. Kenapa BPD gitu? Emang itu karena emang keinginan sendiri apa emang karena dorongan Pak? Kenapa Bapak milih ke BPD gitu? Oke, jadi untuk menyalurkan pemikiran, kita kan banyak ya dari sisi lain ya, ada yang kreativitas dari sumbangsi tenaga, pikiran maupun lainnya. Ya, kebetulan saya dipercaya atas dorongan juga karena waktu itu pemilihan dan terpilih menjadi BPD mewakili kedusunan Benda 1. Benda 1. Itu RW 1, RW 8, RW 2 dan RW 11. Nah, sebenarnya mungkin kita juga belum paham ya, termasuk siapa tugas dan fungsi BPD itu di desa itu kayak gimana sih? Oke. Oke, dari kalau tugas sebenarnya mah ada beberapa poin, baik dari membahas maupun menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, terus ada juga menggali dan menyalurkan aspirasi, ada juga satu lagi itu untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Itu kalau misalkan berarti Bapak punya program nggak? Kalau program BPD semua ini itu punya. Oh, punya semua lembaga. Semua lembaga itu, karena lembaga desa ini kan banyak ya, bukan hanya BPD, ada Karang Taruna, ada BUMDes, ada MUI, ya itu banyak. Setiap lembaga itu ada. Ada. Berarti kalau misalkan Bapak ketika ngambil keputusan, apakah desa yang mengambil keputusan ketika apalah gitu ada sesuatu misalkan? Anggaplah aspirasi masyarakatnya yang ngambil keputusannya siapa nih gitu. Kalau BPD itu karena sifatnya kolektif kolegial, jadi bukan perorangan. Jadi kita BPD itu ada 9, untuk Desa Benda 9. Itu cara penentuan sebuah keputusan ada 2. Satu musyawarah. Kalau musyawarah tidak menemukan mufakat, maka ada pemungutan suara di BPD itu sendiri. Di BPD itu sendiri tapi? Iya, di BPD sendiri. Kemudian enggak berikut lembaga yang lain ikut enggak nih? Oh enggak, internal BPD. Nanti baru setelah itu dilanjutkan ke pemerintah desa.
Nah, dari aspirasi kan tadi Bapak bilang menggali aspirasi itu kayak gimana Bapak menggali sebuah aspirasi di masyarakat gitu? Oke. Sebenarnya apalagi zaman sekarang kan dengan teknologi canggih, banyak grup WhatsApp ataupun di media sosial dan lainnya, itu aspirasi sekarang itu lebih terbuka. Lebih terbuka ya. Jadi bukan hanya sekedar di kegiatan musyawarah kedusunan, musdus yang 1 tahun sekali dilaksanakan oleh BPD, tapi kita bisa menyerap aspirasi lebih luas lagi kalau sekarang. Itu bisa misalkan via pembicaraan secara pribadi atau kadang kan ada voice note atau di voice note, grup-grup. langsung WhatsApp nih misalkan Pak, nih jalan gini misalkan gitu bisa berarti Pak gitu ya Iya. Pak. Tapi berarti emang ada sosialisasi ke masyarakat juga ya, ada ya? Ada, tetapi memang kami juga terbatas gitu. Makanya BPD ini kan mewakili atau keterwakilan dari wilayah-wilayah sekitar. Misalkan kalau di Benda itu ada di Kedusunan Manggis Hilir siapa? Ya, Bangongreang siapa itu. Oh. Nah, untuk memprioritaskan sebuah aspirasi itu kayak gimana Pak? Bapak memprioritaskannya gitu. Ya. Kan udah pasti banyak nih aspirasi masyarakat bukan cuma tentang jalan rusak aja kayak pekerjaan mungkin dan lain sebagainya, itu kayak gimana Pak cara Bapak menanggapinya? Oke, kalau aspirasi, jadi gini, aspirasi itu kami kembalikan kepada wilayah yang mengajukan. Karena wilayah tersebut, pengurus ataupun warga yang ada di wilayah itu, mereka lebih tahu dari sekian pengajuan, mana yang lebih prioritas itu. Kalau misalkan kami dari lembaga, itu hanya menerima tadi ajuan yang sudah matang. Ya. Ketika misalkan dari 10 ajuan, oh ternyata ini yang lebih penting, yang lebih prioritas, maka kami usulkan kepada pemerintah desa. Itu. Nah, setelah dari pemerintah desa ini baru tembus ke yang lebih atas lagi nih? Iya. Oh, seperti itu ternyata. Nah, ada nggak keputusan Bapak yang berkesan nih sampai sekarang, sampai oh pernah dulu kayak gini gitu ngambil ini? Pernah nggak ada yang berkesan banget nggak tuh? Ya, ada beberapa. Salah satunya yang kemarin terakhir kegiatan itu ya yang Mila Desa. Itu kan fenomenal ya kalau 107 itu penentuan. Aduh. Ya, karena sebelum penentuan kemarin di November itu kita kan melaksanakan Musdesus sifat namanya ya. Musyawarah Desa Khusus. Oh iya. Jadi ada Musdesus itu di momen-momen tertentu. Dan dalam penetapan waktu hari tanggal tahun Desa Benda Keman ke-107 itu sebenarnya hal rasanya sejarah lah untuk Desa Benda itu sendiri. Iya, betul. Gitu. Sejarah banget sih itu soalnya baru kali ini acara itu. Iya, baru. Dan ketika penetapan itu mengundang perwakilan dari masyarakat baik tokoh maupun pelaku sejarah ya, pelaku sejarah Desa Benda yang masih hidup dan juga pemerintah desa, kita bersama-sama hingga penetapan waktu kemarin itu 107 Desa Benda itu bisa terlaksana. Nah, sebenarnya saya juga penasaran Pak, apakah ada tingkatannya nggak sih atau emang setara gitu antara BPD, Karang Taruna, MUI gitu, itu tuh emang ada tingkatannya, misalkan BPD lebih tinggi daripada Karang Taruna atau apakah mereka itu setara? Setara, hanya dari fungsi yang berbeda. Dari fungsinya aja. Dari fungsi berbeda. Kita sifatnya lembaga, itu semuanya juga setara. Nah, boleh nggak sih kita menyampaikan keluh kesah tentang pekerjaan kepada BPD? Boleh saja. Boleh saja ya. Ketika menyampaikan keluhan, misalkan saran atau kritik, itu dipersilahkan. Tetapi untuk tadi, pembuat keputusan kan dari lembaga BPD itu bukan hanya sendiri. Dan juga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pasti semuanya balik lagi ke musyawarah Pak ya? Iya. Nah, untuk tantangan tersendiri untuk sebagai ketua BPD itu apa Pak? Ya, untuk tantangan karena Desa Benda ini desa yang kompleks ya. Jadi semua mungkin suku, karakteristik wilayah dan karakteristik orang yang berbeda. Ini kadang dalam pembuat keputusan perlu matang. Itu perlu matang, kita tidak perlu gegabah. Iya. Ya. Kalau misalkan kita nggak matang-matang banget, misalkan contoh Pak ya, kita benerin jalan ternyata ada yang lebih parah, Iya. gitu kan itu udah pasti jadi, wah ini pemerintahnya nih nggak Iya. bener nih, gitu kan pasti ke situ Pak ya. Nah, untuk resolusi
2025 nih dari BPD ada nggak sih Pak yang menjadi target utama gitu? Ya. Harus prioritas banget nih kayaknya 2005 harus dapat nih gitu. Apa ada nggak Pak nih? Ya untuk 2025 ini karena kita masuk ke tahapan penetapan RAPBD sebutnya, Rancangan Anggaran Pembangunan Desa. Itu kita masih ke dalam tahapan, tetapi ada beberapa skala prioritas yang harus disinkronkan dengan program pusat juga. Jadi desa ini tidak serta-merta menentukan program A, B, C. Tetapi ketika di pusatnya sudah ditentukan, misalkan anggaran dana desa untuk A, B, C gitu, kita harus mengikuti. Oh jadi kita nggak bisa sendiri nih gitu? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa? Ya, kalau misalkan kita tidak sesuai dengan juknisnya, ya kita menyalahi juga. Oh, Gitu. seperti itu. Nah, untuk yang kalau misalkan Bapak udah berapa lama kira-kira sekarang menjabat? Kurang lebih 4 masuk tahun ke-5. Masya Allah, udah lama juga ya. Ada yang harus diperbaiki nggak sih Pak gitu? Ya, Dari pemerintahan atau dari desa kita tercinta ini gitu, Ya. dari segala aspek lah. ya. Untuk sekarang sebenarnya sudah berjalan dengan baik gitu. Cuma tadi kan perbaikan ini harus diimbangi juga dengan perkembangan zaman. Dengan 2025 ini Gen Z lah bahasanya, era digital. Ya baik serap aspirasi maupun lainnya juga untuk pengembangan terutama masyarakat desa benda yang era digital ini harus diimbangi benar-benar oleh pemerintah desa. Iya, iya. Gitu. Jangan sampai masyarakatnya udah online full gitu, tetapi misalkan pemerintah desanya ini belum menyeimbangi, dipastikan tidak akan berjalan. Iya, betul. Harus dibarengi mungkin Harus Pak ya, dibarengi. harus dibarengi. Nah, untuk harapan untuk Desa Benda sendiri dari Bapak apa Pak nih kira-kira? Ya, Desa Benang dengan kepemimpinan Bapak Hamdan Triaji ini, karena dengan SK 8 tahun, ini mudah-mudahan menjadikan satu desa yang lebih maju lagi. Amin. berkembang. Allah Itu dan bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Tepuk tangan dulu dong ya, luar biasa. Boleh dong Pak minta kata-katanya atau pesan-kesannya buat masyarakat khususnya Desa Benda nih. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan. Oke. Ya untuk pesan maupun kesan, ya Desa Benda ini desa yang unik. Ya Desa Benda ini desa yang unik. Jadi perlu ditunjang, perlu dibantu, perlu disupport oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul. Ya. Karena tidak akan berkembang atau maju satu pemerintah desa tanpa disupport oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika ada saran, kritik, atau keluhan, silahkan disampaikan dengan santun yang membangun, bukan untuk menjatuhkan. Gitu. Nah, itu dia ya. Teman-teman, kalau misalkan kalian punya keluhan atau apa, jangan malah ngata-ngatain, tapi sampaikan apa yang kalian keluhkan agar mungkin kita bisa benarkan, betul Iya. Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak telah menyempatkan hadir di bincang-bincang kita kali ini ya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa memberikan pencerahan untuk warga Desa Benda ya. Amin, amin, amin. Dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bekerja membangun desa kita tercinta. Saya Sapepen dan siapa Pak? Satria pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam TDP, Teras Desa Podcast. Terima kasih Oke, Pak. Kita sama-sama. lepas dari ketegangan. Boleh.